Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah pagi hari ini Senin tanggal 22 Januari 2024 kita dapat bersua pada acara sharing session FPJM Member Expose dari Jurnal Ekonomi Trisakti atau JET. Sebelum acara ini kami buka, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan ketua Forum Pengelola Jurnal Manajemen, yang ketiga acara sharing session, dan yang terakhir yakni penutup. Untuk itu, Bapak dan Ibu, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca kalimat tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni sambutan dari Ketua Forum Pengelola Jurnal Manajemen sekaligus membuka acara diskusi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Sugeng Haryanto SEMM. Kepada Dr. Sugeng Haryanto SEMM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Irmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu terlimpahkan pada kita semuanya, keluarga besar FPJM, yang hari ini adalah mulai yang pertama, aktivitas yang pertama untuk kegiatan program-program kerja yang akan kita lakukan selama 4 tahun dan continue ke depannya. Pertama saya terima kasih ini Mas Rizal, timnya Mbak Luki, terima kasih sudah memberikan untuk pertama kali kegiatan, dan ini semoga kita berharap kegiatannya akan berlanjut kemudian memberikan manfaat yang besar pada member kita sehingga keberadaan kita itu ada kebermaknaan yang signifikan pada jurnal yang kita miliki masing-masing FPJM dan kontribusi besar kita pada lembaga jurnal kampus kita yang tercinta, kemudian juga pada pengembangan keilmuan. Pertama saya ucapkan juga terima kasih pada Mbak Tiara yang untuk pertama kali untuk member expose-nya dari jurnal JET, Jurnal Ekonominya Trisakti. Saya mohon maaf kemarin sempat salah sebut saya dari Majas, mohon maaf di grupnya pengurus, saya mohon maaf kemudian saya ralat ya. Bapak Ibu semuanya, ini saya tadi malam sempat japri berapa masing-masing member, ada yang aktif, ada yang enggak, dan kita berharap dari kegiatan ini awal ini kita nanti akan menjaring member-member yang sudah ada, kita seperti informasi sebelumnya, kita akan registrasi ulang sehingga kita akan punya mapping data yang bagus, program-program yang Bapak Ibu kemarin sampaikan itu bisa disinkronisasi jadi satu nanti dengan base data yang kita miliki, sehingga kita akan berikan bisa tahun ini target kita untuk membantu teman-teman yang reakreditasi, kita bisa membantu. Kemudian tadi malam juga Bapak Ibu ada jurnalnya Aset, itu informasinya Mas Aditya dari SD Widya Manggalang di Jalan Sriwijaya. Itu insya Allah tahun ini akan reakreditasi. Nah, berapa jurnal Bapak Ibu yang mau reakreditasi, malah kita sama-sama support dengan cara misalkan citasinya kita bantu, kita saling ngisi ya, saling nanti kita akan memberikan pendampingan, kita berharap bisa memberikan masukan untuk pendampingan sehingga anggota kita yang jurnalnya dari Sinta 5 ke 4 ke 2 dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Teman-teman yang masih dalam posisi studi juga sukses studinya. Kemudian teman-teman yang sekarang sedang mengurus kepangkatannya 2024 semoga juga diberikan kelancaran, kemudian sukses selalu, jurnal-jurnalnya juga sukses selalu. Ini alhamdulillah yang hadir di forum ini 20, alhamdulillah. Nanti kita ke depan semoga bisa lebih banyak yang bergabung. Terima kasih, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk kegiatan kita. Terima kasih sekali lagi
para senior-senior ini, ada Bu Luki, Pak Tiara, Pak Udin, mohon maaf Pak Udin sudah baru rapat pimpinan sehingga nggak bisa tamu di ruang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Imi. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Sugeng Haryanto, SEMM, selaku Ketua Forum Pengelola Jurnal Manajemen. Acara selanjutnya yakni sharing session yang akan dimoderatori oleh Bapak Rizal Hari Maknadi, SEMM. Beliau merupakan salah satu dosen dari Universitas Diponegoro Semarang yang saat ini sedang menempuh pendidikan PhD di Adam Smith Business School, University of Glasgow. Kepada Bapak Rizal Hari Maknadi, SEMM, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sugeng, ada Bu Luki juga di sini dan Bapak Ibu semua yang hari ini memang kita laksanakan kegiatan pertama di tahun 2024 ini. Semoga nanti ke depannya akan continue dan akan silaturahmi ya. Kita saling bisa berkomunikasi karena sebenarnya pengelolaan jurnal itu jalan yang sunyi. Jadi harapannya tadi seperti ada yang reakreditasi, lalu kita mungkin mencari reviewer atau mungkin juga ada kemungkinan ada editor dan seterusnya. Nanti kita akan bisa saling berkomunikasi ke depannya. Hari ini kita akan cukup ini beruntung untuk ketemu Bu Tiara, Bu Ara. Nanti harapannya dari sharing pengalamannya Bu Tiara dan mungkin bisa Bapak Ibu yang lain juga nanti akan berinteraksi. Kita akan dapat gambaran kira-kira apa sih sebenarnya suka duka pengelola jurnal gitu ya. Karena tentu dengan kegiatan seperti hari ini kita bisa saling berbagi lah ya, saling berbagi dan kedepannya akan menjadi lebih baik harapannya dalam pengelolaan jurnal. Jadi memang hari ini acaranya namanya Member Expose, tapi itu tentu harapannya juga akan menyambung jejaring dengan banyak jurnal-jurnal di Indonesia, khususnya yang bertema manajemen. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa terus berkomunikasi saat dan setelah kegiatan ini, baik dalam konteks FPJM maupun jejaring FPJM. Untuk itu langsung saja Bu Tiara untuk sharing mengenai pengelolaan dari jurnal ekonomi Trisakti. Nanti kita bisa langsung berinteraksi ya Bu, nanti dalam kegiatan pagi hari ini sehingga kita bisa mendapatkan sharing atau jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin muncul ya Bu Tiara. Ya, silakan Bu Tiara, nanti saya pandu. Ya. Ya, terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Sugeng sebagai Ketua Forum Pengelola Jurnal Manajemen, yang terhormat juga Ibu Luki sebagai Ketua Divisi dari Pengelolaan Jurnal, yang terhormat juga Ibu Riri sebagai Sekretaris dan teman-teman yang lain yang nggak bisa saya sebut satu-satu, dan juga moderator kita hari ini yang sangat bersemangat ya, Pak Rizal. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatan pertama yang diberikan kepada Jurnal Ekonomi Trisakti untuk kita bisa sharing terkait dengan expose member di FPJM ya. Saya mohon dibantu nih, ada sedikit PPT yang dadakan disiapkan. Bisa minta tolong bisa langsung share dibantu screen, Bu. ya. Bisa share screen langsung juga bisa. Ya, Oke. sudah saya ini Bu, sudah saya. Oh, Pak Rizal. Oke. Pak
Ya, apakah sudah nampak di layar? Belum ya kayaknya. Belum, Belum, Ibu. Mbak Ara, Belum. belum. Baik Bu, sudah mulai nampak di layar Bu. Sudah. Nih. Sudah, Mbak Ara, sudah, Mas Rizal sudah tampak. Ya, sudah nampak di ini. Link menuju chat juga sudah saya sampaikan di chat room. Untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan di chat juga sambil nanti kita bisa ada sesi untuk tanya jawab juga. Ya, baik. Mohon maaf, tadi ada sedikit ini. Baik, untuk jurnal ekonomi Trisakti ya, teman-teman. Jadi di Trisakti ini, sebagaimana diketahui, Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita memiliki ada 14 jurnal yang dikelola oleh prodi-prodinya. Nah, salah satu dari jurnal yang dikelola adalah Jurnal Ekonomi Trisakti. Ya, jadi Jurnal Ekonomi Trisakti ini merupakan jurnal yang berbeda ya dari jurnal yang lain. Sebenarnya didirikannya JET ini adalah untuk menjawab dari kegelisahan bagaimana cara mahasiswa untuk bisa mengikuti sidang skripsi gitu ya. Nah, sidang skripsi ini kalau di tempat kami dan juga mengikuti dari peraturan dari pemerintah adalah mensyaratkan mahasiswa untuk memiliki publikasi ilmiah. Nah, untuk mahasiswa dengan baru belajar membuat satu tulisan dan kemudian bisa langsung publikasi ilmiah adalah satu hal yang tidak mudah dan juga tidak cepat ya. Maka untuk menjawab menjawab kegelisahan tersebut didirikanlah JET ya, Jurnal Ekonomi Trisakti, yang sebenarnya Jurnal Ekonomi Trisakti ini juga bukan sudah ada sebelumnya, tetapi ini kami menggunakan ada satu web yang lama ya, yang mati suri, sehingga kemudian kita pakai untuk kita aktifkan kembali untuk bisa menampung permasalahan dari mahasiswa yang butuh untuk mendapatkan publikasi ilmiah tadi. Nah, ini adalah lambang dari kita. Semoga nanti kalau kita terus terang kita baru mau akreditasi, karena sehingga mudah-mudahan gambar yang menarik juga menjadi salah satu ya hal yang bisa walaupun tidak substansial ya seperti Pak Sugeng ya. Ini kan juga bisa menginginkan akreditasi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke histori. Jadi histori pertama memang jurnal ini dipublikasikan oleh Bapak Dr. Safri. Nah, ini mulai di tahun 2014. Nah, kemudian vakum selama hampir 7 tahun. Nah, kemudian kami hadir dengan format yang baru. Adapun yang di terbitan sebelumnya itu yang 2014 itu masih berupa belum seperti visi yang saat ini gitu ya. Jadi kami hadir dengan format baru dan juga visi yang baru, tapi menggunakan link yang memang dulu masih belum bisa aktif ya. Kita pakai, akhirnya
pada saat ini jadi berdasarkan SK Rektor tentang kewajiban publikasi karya ilmiah bagi penelitian dosen, mahasiswa, baik program sarjana, magister maupun doktor di Universitas Trisakti, maka JET atau Jurnal Ekonomi Trisakti ini JET gitu ya, kita bilang JET, makanya gambarnya tadi JET ya, diperuntukkan untuk memfasilitasi mahasiswa ya untuk menampung publikasi karya ilmiah mahasiswa. Nah itu adalah visi dari kami. Baik, lanjutnya Pak, kita bisa lanjut ke dari histori ini. Nah ini kalau kita bisa lihat dari back issue yang sudah terbit dari mulai 2014 volume 1, volume 2, kemudian kita masuk ke 2022 ya, 2022 sudah mulai merembet ya, masuk ke jumlah yang lumayan banyak ini sampai ratusan dari artikel yang kami terbitkan setiap volume ya. Jadi animonya cukup banyak karena memang kebutuhan dari mahasiswa. Nah, ini tentunya kalau dilihat dari teman-teman dilihat dari substansi isi dari artikel ini beragam. Ada yang bersumber dari tugas mata kuliah biasa. Ada yang bersumber dari hasil seminar, mata kuliah seminar. Ada juga tugas hasil dari rekapan skripsi gitu ya. Nah, jadi kami ini menampung hasil karya mahasiswa yang kemudian di format dengan template publikasi karya ilmiah. Jadi kalau nanti teman-teman bisa baca isinya beragam. Dan yang unik dari kami di sini dari tim editorial kami juga namanya juga tim jurnal ekonomi ini berarti isinya nggak hanya dari manajemen tapi juga dari akuntansi dan juga dari ilmu ekonomi. Dan saya banyak melakukan untuk teman-teman reviewer yang karena kami sudah berlandaskan OJS ya, maka reviewer yang mereview ini saya minta tolong teman-teman ketika mereview jangan meninggikan kualitas dulu gitu. Yang penting setidaknya minimal mereka bisa memenuhi template aja. Itu sudah lumayan. Jadi kalau misalnya terlalu jelimet, makanya nanti mahasiswa malah putus asa. Jadi memang segmentasi kita itu di situ gitu. Nanti lainlah kalau sama Bu punyanya jurnal Majas itu udah Sinta 2, makanya kan kualifikasinya kita berbeda segmen. Nah, jadi saya minta benar-benar sama reviewer kalau nanti mereview sebatas ke template saja, tapi substansi tidak terlalu, kecuali kalau memang misalnya sangat ini sekali gitu ya, baru bisa kita ini kan. Nah, kira-kira seperti itu jumlah artikel yang terbit. Nah, selanjutnya nah ini adalah statistik pengunjungnya itu lumayan banyak ini kalau saya lihat karena di sini teman-teman yang melihat kepada contoh-contoh publikasi, kami juga selalu ya di dalam meminta para autor ketika mau publikasikan karya ilmiah itu mensitasi dari artikel yang ada di jurnal kami JET. Jadi mungkin ini juga salah satu dari mereka banyak melakukan lalu lintasnya lumayan tinggi ya untuk melihat isi dari artikel-artikel kami. Dan kemudian juga saya sendiri juga banyak saat ini untuk tugas akhir saya sendiri seperti mengampu ya mata kuliah manajemen strategik. Nah, tugas-tugas akhir mahasiswa saat ini sudah saya persiapkan gitu ya untuk mereka tidak hanya sekedar berhenti di meja penilaian saya, tapi juga bisa publikasi. Nah, seperti apa sih? Padahal anak-anak yang ikut manajemen strategik itu baru semester 5 gitu ya, tapi mereka sudah saya sedikitnya kamu harus persiapkan LOA. Jadi LOA itu nanti
jangan sampai baru mau sidang skripsi baru siap, tapi setidaknya sudah bisa nabung gitu ya untuk LOA dengan mengerjakan tugas yang dibentuk format publikasi ilmiah. Nah, maka mereka banyak melihat contoh-contoh seperti kalau mau lihat contohnya bagaimana cara publish menulisnya, lihat JET. Nah, seperti itu. Itu antara lain yang saya promosikan ya kepada anak-anak. Nah, selanjutnya silakan. Nah, ini juga indeks ya. Alhamdulillah jurnal kami cukup rapi ya di dalam pengindeksannya, walaupun apa namanya ya ada juga dari Garuda, Google, Dimension, Copernicus, BAS, Crossref ya, Site ya. Nah, ini adalah lembaga pengindeks yang kita ini kan. Selanjutnya, nah ini adalah sitasi dari Google Scholar dari jurnal Ekonomi Trisakti. Dapat dilihat bahwa memang kita meminta autor ketika menulis itu selalu membawa dosennya sebagai koresponden autor. Nah, jadi salah satu persyaratan kami juga supaya meningkatkan hasil karya penelitian dosen. Jadi tugas akhir itu juga diikutsertakan nama dosen sehingga sitasi juga bertambah baik untuk dosennya juga untuk jurnalnya itu sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah sitasi dari Dimension. Bisa dilihat dari layar, di situ cukup berfluktuasi tinggi ya, baik sekali. Oke, selanjutnya Mas ya. Nah, dari penutup dari kami adalah sebenarnya dari hasil ekspos dari jurnal Ekonomi Trisakti terhadap forum pengelola jurnal, dan harapan kami adalah jurnal kami ini yang dari 100-an itu kalau dilihat memang lebih banyak proposisinya autornya dari internal kami. Nah, untuk depannya karena kami sudah memenuhi 4 terbitan, maka kami akan mengikuti akreditasi. Nah, tentunya di depan menunggu gitu ya bahwa kami harus juga bekerja sama autor-autor dari luar. Nah, tentunya autor dari luar ini sekaligus ini segmentasinya tetap di bagaimana menampung hasil publikasi mahasiswa. Jadi tidak terlalu tinggi ininya ekspektasinya terhadap kualitas dari publikasi, hanya untuk misalnya bukan hanya untuk ya bagaimana mahasiswa mulai menulis dan ini langsung bisa dipublikasikan. Nah, mungkin nanti ke depannya saya akan banyak langsung japri ke teman-teman FPJM untuk kita bertukar. Saya punya banyak nih stok artikel. Nah, untuk bisa dipublish, tapi mungkin yang sesama kalau jurnalnya Sinta 3 seperti punya Mbak Riri tadi sebelum saya ngobrol, apa mau kalau misalnya dapat kualitas artikel yang untuk penampungan mahasiswa ke Sinta 3 itu kan mesti dipoles ya. Jadi kita mungkin atau nanti gimana Pak Sugeng solusinya supaya kita bisa saya juga mendapatkan artikel dari teman-teman autor yang dari universitas lain yang segmentasinya kurang lebih seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan juga reviewernya. Nah, di sini adalah kecepatan. Ini memang masih problem ya di dalam pengelolaan jurnal adalah reviewer di tempat kami adalah para dosen. Salah satunya ada Mbak Luki juga termasuk reviewer saya dengan tugas saya yang sama. Itu juga tentunya kecepatan. Jadi kami juga di sini karena publik yang melayani publik mahasiswa di sini kami inginnya cepat. Jadi reviewer ini memang harus bekerja dengan cepat ya untuk melakukan review karena yang direview juga nggak terlalu sulit. Nah, makanya di sini untuk next ke depannya kami juga ingin jejaring mendapatkan reviewer dari teman-teman di FPJM. Mungkin dari saya Pak Rizal, paparan dari JET saya cukupkan. Silakan lebih banyak kita akan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ara. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bu Ara.
Salah satunya adalah pengalaman beliau dalam membangkitkan lagi ya jurnal yang pernah ada, lalu sekarang dengan format yang baru atau misi yang baru, sehingga katakanlah life cycle-nya kembali lagi dari awal lalu memulai. Jadi mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang pengalaman yang sama, nanti bisa di-share. Lalu yang kedua adalah mengenai ada tema-tema ya, karena latar belakang dari orang yang submission atau beliau-beliau yang submission di jurnal itu kebanyakan berasal dari mahasiswa. Nampaknya ini juga merespon kewajiban dari beberapa universitas untuk, dan tentu dulu ada kegiatan dari Dikti juga ya, mengenai kewajiban untuk submit di jurnal. Ini juga sesuatu yang mungkin bisa kita bicarakan nanti. Lalu juga tadi menarik membicarakan mengenai visit ya, jurnal visit, atau kira-kira siapa sih sebenarnya yang memvisit jurnal kita, sehingga nanti akan ujungnya ke sitasi, termasuk tadi Bu Tiara juga mengatakan mengenai ada yang namanya akun dedicated atau khusus dibuat di Google Scholar. Jadi ini juga mungkin bisa kita diskusikan juga. Dan yang terakhir tentu kaitannya dengan akreditasi, juga termasuk di dalamnya misalnya apakah artikel-artikel yang terbit atau latar belakang dari reviewer dan pengelola itu juga berasal dari institusi yang berbeda sebagai persiapan menuju akreditasi. Itu beberapa poin yang saya catat. Eh, Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke Bu Ara dari poin-poin tersebut, atau mungkin bisa juga dari poin-poin yang lain yang ingin disampaikan. Boleh, boleh Ya, bertanya, tapi ini pertanyaan saya mungkin lebih kepada Pak Sugeng. silakan Bu. Pada Bu Ara sih saya tahu karena kami saling berkontak ya. Artinya ketika JET ini dibangun, tentunya kita semua ikut andil lah, ikut andil ngomel, ikut andil berpikir ya Bu Ara ya. Jadi kita udah tahu semua lah. Dan sebenarnya sih semakin ke sini saya lihat artikelnya juga lumayan ya. Artinya nggak terus eh, jelek gitu sih enggak sebenarnya. Hanya sederhana begitu barangkali saya bilang ya. Artinya namanya juga artikel mahasiswa. Seandainya kita yang memoles, dosennya mau bersusah payah sedikit memoles, maka artikel tadi saya yakin menjadi lebih baik. Karena kadang-kadang saya pun masih di jurnal Majah saja masih bisa menerima artikel yang lebih sedih daripada artikel yang masuk ke JET. Jadi saya lihat beberapa teman yang udah mulai serius membantu mahasiswanya tuh artikelnya lumayan lah, ada kemajuan gitu ya Bu Ara. Jangan sedih-sedih gitu Bu Ara. Nah, saya justru ingin tanya sama Pak Sugeng. Ketika waktu kita memulai membuat jurnal ini, kan kita tahu pasti bahwa jumlah artikel yang masuk akan mengerikan banyaknya. Itu Bu Ara aja sampai pusing-pusing 7 keliling ya. Kita dikejar-kejar terus untuk mereview dan seterusnya. Saya tahulah perasaan Bu Ara sebagai editor in chief. Nah, tapi kan kita tetap ingin terindeks Sinta ya Pak Sugeng ya. Dengan apa namanya? Dengan latar belakang yang berbeda dengan jurnal Majas dan jurnal-jurnal lain yang ada di sini, mungkin JDM dan lain-lain. Latar belakangnya jelas berbeda. Tapi pertanyaan saya adalah apakah ada harapan nih Pak kita bisa tersinta? Terus terang itu sangat saya harapkan juga sebagai dosen ya. Ketika memasukkan artikelnya nanti di JET, itu saya berharap mahasiswa saya nanti bisa masuknya di Sinta. Walaupun Sintanya 5 atau 6, it's okay. Tapi kan sudah terindeks Sinta. Gimana Pak Sugeng sebagai seorang asesor nih ya? Saya ingat betul ketika kita mau bangun ini, saya dan teman-teman yang ada asesor juga di Kak Trisakti bertanya-tanya kira-kira bisa nggak gitu ya. Monggo Pak Sugeng, menurut Pak Sugeng gimana Pak? Terima kasih Bu Luki, Mbak Tiara, luar biasa ini. Saya melihatnya effort yang luar biasa karena kebutuhan publikasi. Cuman mungkin
Kalau akreditasi tetap bisa. Pertama tetap bisa. Mungkin saya nggak tahu di transaksinya Mbak Ara. Yang penting transaksinya ada Mbak Ara ya. Di transaksi reviewernya ada nggak? Ada Pak. Ya, yang penting transaksinya ada dulu ya. Kemudian ini sebelum saya jawab Mbak Luki nggih. Mohon maaf. Ini ada teman-teman, ini ada dua fungsi besar. Pertama adalah untuk teman-teman yang kan kita juga ada ini, saya yakin ada yang berkecimpung di prodi kita. Ya, Bapak Ibu, ini mesin, mohon maaf, mesin juga, mohon maaf saya tanda titip, ini kan mesin penting untuk Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu akreditasi prodi. Akreditasi prodi itu citasi dosen itu menjadi penting. Dalam sistem akreditasi itu yang dinilai untuk kalau kita kan ya, ini di Lamemba ini, yang manajemen pasti di Lamemba. Ekonomi Lamemba. Itu Bapak Ibu untuk yang bisa masuk citasi itu adalah artikel Bapak Ibu yang ada di Sinta 1, 2, internasional dan internasional bereputasi itu artikelnya, source-nya. Sedangkan yang mencitasi itu bebas. Tidak ada batasan dia Sinta berapa atau belum Sinta, bebas. Sehingga ini bisa dipakai, Bapak Ibu, bisa dipakai untuk membantu citasi di prodi Bapak Ibu. Karena kalau kita ingin unggul, itu salah satunya citasinya minimal 10, average 3 tahun terakhir. Nah, ini bisa ini bisa dipakai. Kemudian yang kedua adalah untuk teman-teman yang pengelola jurnal yang mau reakreditasi, itu ada poin untuk citasi. Ya, di mention-nya. Nah, kita berharap tadi misalkan jurnalnya Mas Adit itu mau reakreditasi, kita minta tolong pada jurnal-jurnal, misalkan jurnal Jet ini untuk tolong dong artikel kami ini tolong disitasi. Ya, ini membantu saling member. Kemudian masukan saya Mbak Ara, itu kan jumlahnya saya buka ini, satu terbitan itu kurang lebih ada 100-an Mbak Ara nggih? Iya Pak, 100-an. Kalau ke depan Mbak Ara biar nggak kelihatan, itu misalkan dibuat bukan 2 kali tapi 4 kali gitu Mbak. Jadi kalau ada satu nomor kan, jadi kita terpecah bukan jadi 2 satu volume tapi menjadi 4 nomor gitu. Kita akan lebih kelihatan lebih realnya atau energinya, kesannya itu akan muncul karena jumlah reviewnya kan kita tadi saya lihat, mohon maaf, jumlah reviewnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mbak. 8 dan ini mohon maaf teman-teman dari EPJM Mbak Dilbok ke Mbak Ara. Siapa? Mohon dilebok, dimasukkan saja, yang penting transaksinya ada kok. Kita nggak dicek bener-bener nggak itu, tapi dimasukkan lah sama di editornya. Di editornya yang penting diklik transaksinya ada, walaupun cuma 1 misalkan dalam rentang waktu 3 tahun atau 2 tahun terakhir ada, pokoknya ada 1, jangan sampai 0. Ini di dalam penilaian. Kemudian kalau akreditasi Mbak Luki, Mbak Ara, saya berharap justru akreditasinya jangan tinggi lah. Dimainkan di 65 saja, Mbak. Betul, Pak, betul. Ya, karena kalau tinggi nanti kasihan mahasiswanya. Nggak bisa submit situ kan kasihan nanti. Betul sekali, memang. Maaf, ini bukan nganu nggih. Karena goalnya kan ini jurnal sama di Unhas juga. Kemudian di UNUT itu ada jurnal selain penampungan untuk membantu mahasiswa publish, tapi kita bisa mengambil manfaatnya. Yang penting saya melihatnya ke depan nggak usah langsung jadi 1-2 nomor, tapi buat aja 4 nomor gitu, sehingga kesannya akan lebih realistis. Mungkin nanti karena saya yakin ini tujuannya memang luar biasa untuk membantu mahasiswa publish, sehingga jangan sampai goalnya itu menjadi hilang ketika nanti seperti mohon maaf, tadi Mbak Irmin tadi di MAC itu dulu juga untuk mahasiswa Mbak. Oh, oke, Pak. Kalau saya salah teman-teman UNES saya dikoreksi ya. Ini anaknya. Oh, iya.
ya. Sekarang Sinta 3, tapi yang masuk mahasiswa nanti kesulitan. Itu bisa Mbak Ara, tapi sekali lagi jangan Sinta 3 2 deh. Kasihan nanti mahasiswa. Iya, betul sekali Pak Sugeng. Memang kita sempat ketar-ketir juga kemarin, aduh nanti kalau kita dapet Sintanya selain 6 atau 5 malah Sinta 4, kasihan anak-anak gitu. Nah ini kan terutama dari segi apa ya, viewers ya, statistik counters itu kan lumayan tinggi, makanya apa namanya, itu menjadi salah satu, jangan-jangan ini membuat kita menjadi nilainya tinggi gara-gara ini, tapi nggak bisa dihindari, tapi kita tetap harus akreditasi karena pasti mahasiswa itu dosennya saat ini juga animonya agak turun Pak Sugeng. Apa namanya, dosen-dosen kebanyakan maunya mahasiswa itu meskipun baru pertama kali publikasi di jurnal yang sudah terakreditasi. Nah kita ini makanya banyak nggak dilirik, bahkan saya menawarkan kita tuh cepet LOA bisa keluar 1 hari. Nah itu saya apa namanya, pilihannya seperti itu. Jadi bisa memberikan alternatif dengan kita menawarkan kecepatan, tapi untuk mendapatkan LOA sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah karena juga ada ini Pak Sugeng, di sini juga kami juga menemukan gitu ya, terkait di luar jurnal ini adalah banyak mahasiswa yang ternyata butuh LOA itu sekarang banyak yang menjual LOA di Tokopedia, kemudian LOA di tempat lain dengan harga yang lumayan. Maka setiap mahasiswa yang datang, kok kamu nggak mau publikasi di tempat kami, JET kan cepat karena kami kan juga yang mengurus LOA untuk mahasiswa di FEB ini. Oh, karena dia ini apa namanya menawarkan cepat, harganya berapa? Berani mereka 3 juta Pak Sugeng, mahasiswa itu 3 juta sampai 1 juta, pokoknya paling tinggi karena kami ini tuh sekitar 3 juta itu mereka berani. Nah gitu kira-kira fenomena dari publikasi dari mahasiswa seperti itu. Sedikit saya nambahkan Mbak Luki, ini mohon maaf, misi FPJM itu salah satunya untuk menghindari jual beli LOA yang via Tokopedia itu Mbak. Kita jadi mohon maaf Bapak Ibu, karena LOA itu sekarang bisa dijual belikan. Jadi jangan sampai itu justru kita berharap keberadaan kita itu kita nggak bisa menghilangkan itu, tapi kita bisa meminimalisir itu. Ya ini karena ini mohon maaf banyak banget ini Mbak yang seperti jadi ditembak itu kan mudah, stempel ditembak juga mudah. Kemudian mungkin sedikit Mbak Ara, kalau ingin nggak terlalu tinggi, kalau yang dinilai sekarang kan kunjungannya di dimensionnya, kunjungannya, bukan di Google Scholar-nya. Kalau ingin jangan terlalu tinggi, nanti di dalam konteks artikelnya itu pembahasannya, mohon maaf pembahasannya jangan terlalu dalam ya. Mohon maaf, kalau terdalam nanti kalau tinggi justru ini mohon maaf, kita mencegah untuk tinggi gitu loh. Mohon maaf. Karena salah satu poin besar itu adalah di dalam konteks, di dalam diskusnya itu. Sama paparan bagaimana paparan diskus relevansi dengan teori dan penelitian terdahulunya itu penting. Tapi kalau targetnya Sinta 56, jangan terlalu dalam-dalam, nanti nilainya tinggi, bingung nanti. Oke. Itu Mbak, ngapunten saya masukannya. Iya. Terima kasih Pak Sugeng. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Ini ada beberapa poin yang menarik sekali ya. Jadi ternyata beberapa jurnal memang dari awal perlu ditentukan dulu segmentasinya. Jadi itu juga salah satu hal yang jarang kita bicarakan di dalam pengelolaan jurnal, segmentasi dari jurnal kita tuh sebenarnya apa gitu ya. Lalu tentu tadi info yang cukup baik juga mengenai outlet kita mempublikasi jika kita adalah misalnya kita dosen, lalu juga bahwa dalam kenyataannya memang antara jurnal dengan Sinta yang berbeda, baik yang katakannya level Sintanya tinggi dan yang di bawahnya itu ternyata saling membutuhkan dalam konteks ini. Lalu yang ketiga juga tadi diskusinya cukup menarik karena ternyata bisa jadi institusi-institusi perguruan tinggi itu membutuhkan verifikasi mengenai jurnal tertentu ya, latar belakang dari jurnal itu, supaya nanti terhindar dari jurnal-jurnal yang atau praktek-praktek mengenai yang tadi ada Tokopedia dan seterusnya. Jadi ini cukup hal-hal yang bisa dijadikan poin untuk diskusi lebih lanjut sekarang maupun ke depannya. Ada yang mau disampaikan lagi Bapak dan Ibu?
eh, Mbak Boleh Ensy, satu pertanyaan lagi pada Pak Sugeng ya, lagi? Maaf ya nanyanya ya sama silakan Bu Luki. mumpung ada Pak Sugengnya. Pak Sugeng, tadi Pak Sugeng usulannya adalah membuat dari 2 terbitan setahun menjadi 4 terbitan setahun. Kira-kira nih Pak ya, ada masalah di izin-izinnya dan seterusnya nggak ya Pak ya? Maksudnya boleh nggak langsung aja nanti tahun ini kan 24 nih, di tahun 24 Bu Tiara memutuskan udah kita mulai dengan 4 terbitan. Saya yakin itu pasti bisa dilaksanakan oleh Bu Tiara karena apa eh, artikelnya banyak gitu ya. Cuma maksudnya ada masalah berkaitan dengan izin, berkaitan dengan dan seterusnya itu ada nggak ya Pak ya? Itu yang saya belum pernah tahu tuh Pak. Makasih Bu Luki, ini pengalaman yang kami miliki. Bapak Ibu tinggal mengajukan aja Mbak Luki, nanti Mbak Tiara ngajukan ke LIPI aja surat tertulis. Surat tertulis tentang perubahan dari 2 ke 4. Itu aja. Nanti sehingga di dalam portalnya LIPI akan diubah. Kemudian di dalam portal kita pun juga akan berubah yang sebelumnya kalau nggak salah April Oktober nggak Mbak Tiara. Itu mungkin saran saya karena teman-teman kan di apa ini Jet sama di Majas juga banyak yang irisan. Mungkin waktunya bisa disesuaikan, jangan sampai waktunya bulannya sama gitu, kerjanya nanti numpuk gitu kan. Mohon maaf, ini kita juga harus pikirkan sehingga kita energi kita nggak habis itu karena bukan hanya jurnal. Mohon maaf Bapak Ibu, Mbak Luki itu padat banget gitu loh. Jadi kalau di blok itu nanti kasihan. Ini masukan aja. Betul sekali Pak, betul sekali. Ya Buara ya, Buara itu juga wah kerjaannya aneka rupa-rupa dan jenis gitu ya. Iya Pak, terima kasih masukannya Pak. Nanti dipikir ya Mbak Ara ya, bagaimana waktunya supaya pas. Ya, itu tadi BRIN ya Pak ya? Iya, di print di yang LIPI yang baru Bu, apa ISSN yang baru, yang mengeluarkan yang baru sekarang kan di print. Baik, Sama makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sugeng. mohon maaf, Ya. Bapak Ibu tadi ini ada yang Bapak Ibu sedang prodinya itu sedang akreditasi di Lamemba. Boleh gini Bapak Ibu, mohon maaf saya ini secara lembaga minta bantuan jurnal Bapak Ibu itu bisa membantu teman-teman dari prodi yang sekarang sedang mau mengajukan reakreditasi di Lamemba, itu mungkin ada artikel-artikel yang Sinta 1, 2, 3 bisa membantu untuk mensitasi. Mohon maaf, kita ini bukan bersaing, tapi saya lebih cenderung bagaimana kita kebersamaan. Jadi mohon maaf, Trisakti unggul itu bukan berarti saya rugi gitu. Kita akan sama-sama jurnal itu membantu lembaga. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bisa menginformasikan ini prodi kami akan akreditasi, kami ada artikel-artikel yang Sinta 1, 2, kemudian internasional dan Scopus, ada artikel ini minta tolong untuk dibantu citasi. Ini yang kami alami. Makasih. Itu aja Mas. Ya. Artinya sebenarnya saling mempromosikan itu juga ini ya Pak Sugeng dan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya dalam pengelolaan internal jurnal kita, tetapi ternyata saling mempromosikan jurnal yang lain juga penting. Salah satunya mengenai citasi ya Pak. Jadi saya juga ini nih mungkin meminta pendapat Bapak dan Ibu mengenai keywords ya. Jadi apakah tiap artikel atau keywords itu juga perlu kita tata dari awal nih Pak Sugeng, mungkin Bu Luki dan Bu Ara mungkin, atau Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman mengenai keywords kan. Kalau tidak keywordsnya ditata berarti kan saling citasinya jadi sedikit susah dicari di mana di Google Scholar atau apa. Jadi mengenai keywords mungkin ada yang hal tersebut mungkin Bu Luki Bu terkait keywords Bu. Terima kasih Mas Rizal. Ini maksudnya keywords dalam penulisan kita ya Pak ya? Betul, untuk artikel-artikel tersebut ya. Untuk artikel-artikel. Maksudnya apakah sebaiknya kita bikin keyword yang kira-kira populer sehingga mudah dicari gitu ya Pak ya? Betul Jadi ya. misalnya kalau manajemen jasa itu tentunya ada service recovery misalnya. Jadi keywordnya jangan misalnya kalau saya sih berusaha keywords itu tidak menyentuh objeknya terlalu, jadi misalnya objek penelitian saya tentang
rumah sakit gitu ya, saya lebih cenderung memasukkannya ke service quality-nya gitu ya. Jadi sehingga nanti akan kebaca karena walaupun kita sedang menulis service quality di rumah sakit, tapi dengan keyword service quality kita bisa cari service quality dari berbagai industri. Rasanya begitu ya Mas Rizal ya. Supaya Ya. atau justru, nah ini saya juga boleh nih bertanya, apakah justru kita harus hospital service quality gitu ya? Nah ini yang menjadi diskusi yang perlu, apakah memang harus spesifik atau lebih baik agak terbuka sehingga memudahkan teman-teman, kita saling mencari lah gitu ya kira-kira. Atau itu maksudnya Mas Rizal? Atau gimana Ya, Mas? karena memang kalau kita coba cari di Sinta itu kan ada yang autor ya Bu, autor ID itu memang nampaknya mengenai keywords ini memang ada yang beragam, termasuk ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Indonesia, Oh, oke. ada yang belakangnya ada S-nya misalnya atau Mm-mm. service menjadi services Services. Aha. dan seterusnya, sehingga kalau kita mungkin kalau melakukan kerja-kerja reviewing atau bahkan submission itu bisa jadi memiliki keyword-keyword yang berbeda. Jadi kemungkinan untuk disitasi jadi sedikit, Menjadi kadang-kadang meleset-meleset. Mungkin ini juga Mm-mm. isu-isu di dalam reviewing ya, mungkin mereview. Eh, Bapak Ibu ada apa respon atau ada pertanyaan lain untuk Bu Ara dan bisa kita diskusikan di sini Bapak Ibu peserta dari Ya, Pak Mapper Rizal, Episode. kalau Ya, terkait apa masukan aja juga terkait keywords ya. Kalau di ya, jurnal ekonomi Trisakti ini memang untuk mahasiswa itu kan keywords itu seperti kalau saya bilang kata kunci itu penting karena seperti kita ngelihat di YouTube mana yang paling sering keluar itu searchingnya nanti dia bisa muncul itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Nah selama ini memang variabel yang menjadi kata kunci itu hanyalah variabel yang ada di model. Paling nama variabel dan kemudian juga mungkin objek penelitian itu yang kita masukkan ke dalam keywords. Mahasiswa pada umumnya keywords-nya berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kalau yang kata-kata misalnya sudah umum atau artinya yang belum banyak diketahui, saya sih sarannya lebih ke menggunakan keywords-nya yang bahasa Inggris seperti itu. Dan juga kelemahan dari mahasiswa di sini adalah mereka masih banyak yang bingung ya terkait bagaimana cara melihat keywords dari untuk masuk ke jurnal. Karena sebenarnya kita ini bukan apa-apa gitu. Saya bilang kepada mereka, kita ini penulis bukan siapa-siapa, Tiara bukan siapa-siapa. Kalau kita nggak di backup sama penelitian dari artikel berkaliber internasional. Jadi sedikit demi sedikit mereka sekarang sudah mulai belajar gitu ya. Jadi jangan cuma nyari di Google Scholar aja gitu ya. Harus sudah mulai berani mencari artikel berkaliber internasional untuk keywords-nya. Nah, mungkin seperti itu masukan dari saya. Terima kasih, Pak. ya. Ini juga apa mendorong sosialisasi mengenai sistem Sinta ya. Saya pikir mungkin bisa jadi kalau kita yang dosen cukup familiar dengan sistem Sinta, tapi bisa jadi untuk peneliti pemula seperti mahasiswa mungkin juga maksudnya dibandingkan dengan Google Scholar yang tentu secara apa ya general bisa jadi sistem Sinta ini juga cukup bisa disosialisasikan sih ya. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ini sampaikan terkait dengan presentasi dari Ibu Ara maupun isu-isu lain? Mohon izin Pak Rizal. Nah, Ya, itu Pak, sorry tua. Silakan. iya. Silakan Pak Saritua. Ya. Oke, terima kasih Pak Rizal, Bu Luki dan juga Pak Sugeng, khususnya Bu Tiara. Ada 2 poin Bu. Kami juga sekarang mengelola di Altijaro dan juga IBMJ Bu. Memang awalnya 2 jurnal ini, yang pertama Altijaro ini untuk umum, yang kedua IBMJ ini untuk mahasiswa tadi Bu. Nah, Altijaro ini saat ini sedang proses akreditasi. Mohon doanya dari Bapak Ibu semoga bisa meningkat dan juga memberikan manfaat lebih. Untuk yang kedua ini yang IBMJ Bu.
BMJ ini kan kita fokuskan kepada mahasiswa. Tapi ke depan ataupun kami lihat form akreditasi itu eh, eh, paling banyak diminta itu kan penulis atau autor luar negeri, gitu Bu. Itu untuk kita selaku pengelola jurnal untuk menyeimbangkan itu, kira-kira strategi kita gimana ya Bu, untuk tetap akreditasi kita tetap meningkat, tapi juga mahasiswa tetap dapat slot ataupun tempat di jurnal yang kita kelola. Terima kasih Bu Tiara. Terima kasih Pak Soritua. Ya. Ini mengenai kaitannya akreditasi atau reakreditasi, lalu cukup menarik juga mengenai bagaimana jika ada jurnal artikel submission ya, atau yang mengajukan untuk submission itu mengenai apa keragaman lah ya. Di satu sisi tetap akan menuju ke akreditasi yang lebih tinggi, di sisi yang lain ada sebuah apa misalnya titipan atau keinginan ya atau harapan lah ya dari internal dari institusi kita untuk tetap berkontribusi gitu ya Pak Soritua ya. Apakah Bapak dan Ibu ada yang ini atau Bu Tiara kalau betul. pengalamannya bagaimana Bu Tiara di Ya, terima kasih Pak ya. dan Pak Soritua. Ini kebetulan kalau di Trisakti sendiri salah satu cara kita untuk mendongkrak keinginan dosen untuk melakukan penelitian adalah dengan memberikan reward. Nah, salah satu reward itu baru bisa keluar pertama kalau di dalam susunan autor tersebut, autor mengikut sertakan dosen dan juga mahasiswa dari Trisakti dan menggunakan nama bukan Trisakti University tapi Universitas Trisakti karena beda kita kan nggak di Inggris kan, jadi Universitas Trisakti tetap Universitas Trisakti walaupun dia di luar negeri tetap Universitas Trisakti bukan Trisakti University. Kemudian untuk email kami juga mensyaratkan emailnya itu harus misalnya tiara.puspat@trisakti.acid, jadi harus pakai Trisakti ACID. Nah, kemudian syarat untuk mendapat reward selanjutnya adalah komposisinya adalah mengikut sertakan autor dari luar negeri. Nah, autor dari luar negeri untuk masuk. Nah, selanjutnya juga mensitasi artikel di dalam jurnal yang ada di Universitas Trisakti. Nah, ketika sudah lengkap itu semua, maka kita bisa mendapatkan reward sesuai dengan level Sinta atau kualitas jurnal kita. Nah, kalau dilihat di tempat kami sendiri, mungkin dari semua persyaratan tersebut nggak masalah. Yang masalah cuma networking ini, Pak, memang. Bagaimana mendapatkan networking, maka saya tadi dari awal sama Pak Rizal udah tanya nih. Pak Rizal kebetulan lagi di Inggris, dan tentunya banyak teman-teman yang bisa kita jadikan untuk networking. Kalau solusi dari saya, misalnya kita kemarin pernah mengadakan studi banding, kemudian ke luar negeri, kemudian kita punya salah satu profesor atau teman, yaitu kita buat keep kontaknya untuk kita jadikan author. Nah, seperti itu. Jadi memang zaman sekarang kita memang harus banyak networking. Nah, alhamdulillah FPJM di sini mudah-mudahan kita bisa menambah untuk persyaratan satu author dari luar negeri itu untuk menjadi bagian networking yang bisa kita tambahkan kalau dari Trisakti sehingga mendapatkan kecukupan syarat untuk mendapatkan penghargaan. Kalau dari JET sendiri kebanyakan semua syaratnya sudah terpenuhi, kurang yang satu ini untuk yang dari luar belum banyak yang autornya menggunakan teman dari luar untuk dalam susunan autornya. Mungkin masukan saya atau informasi saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ara. Ada Bapak Ibu yang ingin merespon tentang hal tersebut. Tadi cukup menarik ya mengenai mensitasi artikel dari jurnal lain di dalam satu institusi. Itu kan memang pengalaman kita hampir semua institusi di Indonesia perguruan tinggi itu memiliki minimal 2. Kalau saya lihat itu juga hal yang fenomena yang cukup menarik ya mengenai
jurnal di dalam satu perguruan tinggi terkait dengan saling mensitasi. Ada Bapak Ibu yang ingin merespon mengenai apa yang disampaikan Bu Tiara tadi, Bapak Ibu? Khususnya mengenai bagaimana mendapatkan ragam autor ya, ragam autor untuk jurnal submissionnya. Ya, monggo Pak Sugeng, mungkin Pak Sugeng memberikan pendapatnya Pak Sugeng. Matur nuwun Mas Risa, Mas sorry tua ya. Ijarah Mas nggih. Jurnalnya ijarah di Gontor nggih. Sinta 4 nggih sekarang. Beliau ada. Mas masih sharing aja Saya cari untuk Pak ya. Ya. untuk sharing aja untuk penulis dari luar. Kami kebetulan dulu membuat pertama itu kami dapat dari luar itu pada volume 1 nomor 2 kalau nggak volume 2 nomor 1. Nah, kami punya base data gini Bapak Ibu. Jadi kami memantaskan diri kami, jurnal kami pada penulis yang level mana. Yang penting adalah saya dapat dulu dari luar negeri. Saya tidak peduli itu dari, mohon maaf, saya sebut dari Afrika, Nigeria, dari mana, saya nggak peduli itu. Yang penting saya, karena penilaian akreditasi itu adalah dari luar negeri. Saya ambil dari luar negeri, jadi saya memantaskan artikel saya itu kondisinya adalah nggak pantas untuk level-level tinggi, belum pantas. Setelah saya tembak, saya punya mencari penulis-penulis yang dari negara-negara yang relatif belum bagus gitu ya, dari Afrika kami ambil, dan itu rutin kami dapat. Jadi kita dapat ngirim email ke beliau, kita ngirim ke email beliau penulis-penulis itu, kami tidak spam, tapi kami langsung menyebutkan namanya, misalkan Bapak Mas Rizal gitu, kami membaca tulisan Bapak Ibu di mana gitu, kami menghargai, dan kami menawarkan jurnal kami, dan itu kita dapat lumayan, dapat 1, 2, itu 1 tahun dapat, kita bisa bagi per nomor, minimal 1 kita bagi ada. Kemudian kalau penulis luar negeri itu walaupun 1 nomor Bapak Ibu, itu penulisnya dari 1 artikel penulisnya dari 4 negara, itu sudah dinilai 4 negara. Bukan harus artikel yang beda di dalam akreditasi. Jadi misalkan tulisannya A, 1 artikel tapi di situ ada 4 negara gitu, maka kita bisa. Nah, mungkin juga kita agak nakal sedikit. Bapak Ibu punya kenalan, ini ada artikel bagus, artikel Bapak Ibu atau teman, kemudian dimasukkan di jurnal Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengkontak teman yang ada di luar, itu untuk ditawari menjadi penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini bisa membantu untuk penilaian. Itu mungkin pengalaman yang kami miliki. Terima kasih. Ya. Ternyata ini Pak ya, ada proses mak comblang juga ya Pak dalam pengelolaan jurnal. Tidak hanya mengelola jurnal sehari-hari, tapi juga menghubungkan antara satu penulis dan penulis yang lain. Ini juga hal yang tadi mungkin juga muaranya dengan keywords tadi ya Pak, mengenai keywords, juga mengenai mensitasi beberapa artikel luar negeri. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan respon mengenai tadi yang disampaikan Pak Sugeng dan menyambut dari Pak Sori Tua mengenai ini ya, ragam latar belakang dari, ada yang mau share juga mengenai mendapatkan artikel-artikel dari penulis luar, mungkin ada Bapak Ibu yang punya pengalaman ya. Termasuk apakah jurnal itu jika berbahasa Inggris relatif lebih diakses oleh penulis luar negeri, itu mungkin ya isu-isu mengenai, karena saya lihat kan beberapa ada yang murni bahasa Indonesia, ada yang kombinasi, ada yang full bahasa Inggris mungkin. Silakan Bu Yens Nur ya Bu, silakan Bu kalau mau ini. Nggih Pak, terima kasih tadi barusan masukan dari Pak Sugeng cukup menginspirasi. Sebenarnya saya belum pernah melakukan hal yang sama, tapi karena
jurnal kami juga sedang proses melakukan reakreditasi dan salah satu kendalanya adalah terkait dengan penulis luar negeri gitu nggih. Nah, kalau berkaitan dengan yang tadi barusan dijelaskan itu apakah memang orangnya harus luar negeri nggih atau afiliasinya saja sudah cukup? Semisal mereka adalah dosen atau mungkin researcher yang sedang berada di luar negeri, entah itu postdoc atau sedang S3 gitu, atau mungkin sedang mau jadi dosen di luar negeri gitu, apa boleh? Apa memang harus orangnya yang dari luar gitu ya, yang baru terhitung untuk kebutuhan akreditasi itu tadi? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Buyan saya mengenai ini Pak afiliasi ya. Mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan jika tadi kita berbicara Google Scholar mengenai profil peneliti itu berdasarkan institusi apa gitu ya. Artinya mengenai afiliasi Pak Sugeng. Ya. Mbak Yans, ngapunten kalau saya salah, teman-teman bisa memperbaiki. Yang itu bukan masalah kewarganegaraan, tapi afiliasinya Mbak Yan. Mbak Yan, mohon maaf. Mbak Yan percaya saya orang Indonesia? Percaya, Pak. Tapi kita nggak tahu maksudnya. Nah, saya ingin katakan teman-teman itu yang penting afiliasinya, Mbak. Ya. Dan kalau Mbak Yan ada teman misalkan ada postdoc seperti Mas Rizal gitu. Mas Rizal, Mbak, jenengan afiliasinya bukan hanya Undip tapi ada bawahnya kan ada tempat studinya. Itu masuk. Kemudian bisa juga Mbak Yan gini. Mbak Yan ada teman yang di luar, misalkan seperti Mas Rizal, Mbok, saya Timak Comblangi teman dosen sana yang membimbing skripsi gitu, yang skripsi kan S1 gitu, itu tolong dikirim ke jurnal kami. Karena yang di dalam, mohon maaf ini Bapak Ibu, di dalam penilaian akreditasi itu untuk dari penulis asing itu cuma mengatakan penulis asing, ada, itu aja. Sedangkan konten kedalaman itu pada penilaian bidang yang lain. Jadi pada kriteria yang lain. Yang penting kita sudah dapat, poin itu sudah dapat gitu. Jadi tidak peduli apakah itu dari luar negeri kok nggak bagus, itu enggak. Itu sudah ada poin sendiri. Jadi teman-teman ini bisa dipakai gitu loh. Di dalam sistem akreditasi itu kalau dicermati itu sebenarnya kita bisa mensiasati banyak hal. Tapi bukan tanpa dasar, tapi kita bisa mensiasatinya. Itu Mbak, yang afiliasinya aja. Nggak masalah. Misalkan saya sedang studi di Malaysia gitu ya, Malaysianya yang kita pakai. Gitu. Itu mungkin. Iya Pak, terima kasih banyak pencerahannya. Karena soalnya kemarin saya sedang berusaha untuk cari reviewer dari luar untuk bisa menaikkan Sinta karena kan sedang proses reakreditasi. Nah cuman kalau misalnya itu harus orang luar negeri, saya kira kan agak susah gitu ya Pak. Jadi saya cari teman-teman saya yang mungkin sedang ngepost entah itu studi atau postdoc di luar gitu yang bisa membantu sekiranya menambahkan poin gitu untuk jurnal kami gitu. Temannya teman jenengan kan bisa Mbak. Iya Pak. Ya, Cuman kayak temannya kadang jenengan agak dosennya sungkan. Mas Rizal kan diminta bantuan atau koleganya Mas Rizal. Mas Rizal ngapain di angkatan jenengan itu ada berapa orang Mas? Jadi secara informasi ya Pak, Yeah. secara informasi itu memang di UK ini ada sebuah organisasi yang menghimpun mahasiswa PhD ya namanya nanti doktrin nanti bisa saya sampaikan di sini di link itu. Di situ sudah termasuk ada profil-profil mengenai bidang penelitiannya ya Pak. Yeah. Artinya kalau di tempat saya sendiri orang Indonesianya sekitar yang PhD sekitar 20 lah ya, mungkin 20 lebih. Itu baru satu kota, mungkin kalau se-UK bisa ada ratusan. Nanti saya kasih linknya di sini mengenai organisasi himpunan itu jadi supaya nanti bisa dikontak kira-kira siapa yang nanti bisa sesuai dengan kebutuhan jurnal masing-masing mungkin ya Pak. Yeah. Sama mungkin gini Mas Rizal, teman-teman Mas Rizal yang non Indonesia gitu kan banyak juga nggih.
Ya, ada beberapa namanya klaster ya, di dalam klaster ya, klaster. Ya. Ya, itu nanti kita minta bantuan Mak Comblangi gitu loh, Mbak Luki. Itu kan potensi. Mohon maaf. Ini Mak Comblangi, tapi kita juga menunjukkan kepantasan jurnal kita gitu. Jadi biar beliau-beliau juga tidak terlalu nggak enak gitu. Jurnalnya seperti apa? Karena nama Mas Rizal kita pertaruhkan juga. Ya. Tuh. Saya biasanya Salah satu hal yang ditanyakan oleh teman-teman biasanya mengenai keyword sih, Pak. Kalau keywordsnya ada 1-2 artikel di dalam jurnal tersebut memiliki keywords yang serupa atau ini dia biasanya akan mempertimbangkan itu biasanya. Ya. Ya, maksudnya kalau dia sedang melakukan penelitian mengenai apa, keywordnya ada yang cocok apa enggak gitu ya Mas. mengenai relationship marketing misalnya Bu Luki. Jadi itu akan membawa yang bersangkutan untuk ternyata memang jurnal ini. Jadi memang ada linkage itu Bu, ada karena biasanya supervisor atau pembimbing biasanya juga ikut mengakses Jurnalnya. jurnal tersebut. Jadi mungkin kita tuh bisa mulai dari keyword sih. Artinya kalau mau dipromosikan artikel-artikel yang memiliki keyword gitu, maksudnya bidang bidang kajiannya apa, nanti kita carikan artikel di jurnal kita yang keywordsnya sama sehingga bisa connect, biasanya sih seperti itu. Tapi nanti ini saya akan kasih link mengenai organisasi mahasiswa yang sedang sekolah gitu mungkin ya di UK supaya nanti bisa ditelusuri teman-teman di sini untuk difasilitasi untuk menuju ke sana ya. Boleh Mas, monggo nanti biar kita pilih-pilih juga yang cocok, nanti kita email yang bersangkutan apakah bersedia. Terutama kan pertama jadi author dulu supaya autornya agak bervariasi. Kemudian baru maksudnya kalau beliaunya berkenan jadi reviewer atau editor gitu ya. Itulah kira-kira. Kadang-kadang kalau kita punya Iya, betul Bu. Kemarin memang ada yang bertanya, sebenarnya kan di dalam doktrin itu juga ada doktrin yang dosen-dosen ya Bu, artinya dosen yang sedang sekolah. Itu juga mereka bertanya sebenarnya kalau menjadi reviewer itu syaratnya gimana loh Bu? Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang belum belum mereka ketahui, misalnya bagaimana rekrutmen untuk menjadi reviewer. Artinya sebenarnya bisa jadi ini antara supply sama demand belum ketemu aja Bu. Ya. Ya, bisa jadi mereka juga pengen menjadi reviewer. Karena saya dengar juga ada beberapa teman-teman yang ingin jadi reviewer tetapi belum ketemu jurnalnya kira-kira mana yang ingin berlabuh istilahnya lah. Bisa jadi ini karena belum ketemu itu saya sampaikan di link itu organisasi tersebut. Ini kalau UK ya mungkin di negara-negara yang lain mungkin juga ada organisasi serupa seperti PPI dan seterusnya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mas. Nanti kita ini apa riset lagi yang cocok. Kalau misalnya saya kan jurnal manajemen dan pemasaran jasa, jadi pasti yang cocok tuh jelas Mas Rizal gitu kan, yang sama-sama pemasaran jasa. Terus mungkin ada teman lain yang berminat juga gitu ya, kira-kira gitu loh. Ya. Bisa jadi mereka juga menunggu sebenarnya, tapi informasi itu tidak tersedia mengenai bagaimana menjadi reviewer atau hal yang lain ya. Karena saya dengar juga ada beberapa dari teman itu juga disitasi oleh jurnal Scopus ya. Jadi teman-teman pengelola Sinta ini juga ternyata ada beberapa artikelnya itu disitasi oleh jurnal Scopus, kan berarti sebenarnya potensi untuk menghubungkan antara Sinta menuju ke Scopus mungkin ada juga. Jadi karena kalau setahu saya memang beberapa artikel di Indonesia itu mungkin tadi Bu masalah bahasa juga ya. Itu jika dia berbahasa Inggris mungkin dia akan lebih mudah untuk disitasi ya. Artinya ini kan isu mengenai format bahasa di dalam jurnal kita, apakah berbahasa Indonesia, apakah hibrid, karena saya lihat ada beberapa jurnal yang sebagian berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, ada juga yang murni bahasa Inggris itu, terlepas dari apa sintanya ya. Itu juga mungkin hal yang bisa kita diskusikan mengenai apa itu format bahasanya kali ya. Ya. Ya, Ada Pak. yang ingin disampaikan lagi Bapak Ini Ibu? tadi Sudah jam 3 sebenarnya ya.
Ya udah mau jam 10 sebelum kita tutup ya, Pak Sugeng tadi udah menyampaikan di grup di di chat bahwa ke depannya mungkin yang pertemuan berikutnya adalah mengenai jurnal yang akan diakreditasi, reakreditasi. Itu menarik sekali, betul sekali Pak Sugeng. Mungkin yang bulan depan bisa siapa yang mau mengajukan diri untuk jurnal yang akan reakreditasi. Nanti Pak Rizal bisa memilih siapa dulu gitu ya. Majas juga akan reakreditasi, tapi kami boleh belakangan, nggak apa-apa deh. Soalnya saya kalau udah di review sama Pak Sugeng tuh perut saya mules, jadi daripada mulesnya ntar aja. Maaf. Pak Sugeng tuh kalau Mungkin gitu-gitu sedikit kalau masukan Mas Rizal sama Iya. teman-teman. Tadi kalau link dari Mas Rizal tadi sampaikan, bisa juga membantu gini Bapak Ibu. Jadi misalkan ada penulis asing tadi, itu untuk merayunya Mas Rizal punya link, tapi kita artikel Bapak Ibu di jurnal Bapak Ibu itu tunjukkan juga mensitasi artikelnya beliau. Jadi nanti bisa membantu ini loh, Bapak jurnal ini mesitasi artikel jenengan gitu. Itu bisa membantu untuk meneguhkan. Kemudian Mbak Ara, mohon maaf ini di chat nggih. Ya Mbak Ara, kata-kata di headernya disiran halnya mohon diganti HLM aja Mbak. HLM. Ya, halaman maksudnya itu bukan hal itu kan halaman. Itu yang bukan yang benar. Yang pas ada HLM, kemudian judul-judulnya, kesan skripsinya tolong bisa ini kan kesannya dihilangkan kata pengaruh, analisis itu biar bagus ya kesannya. Ya, terima kasih Pak Sugeng masukannya. Ya, ini info yang bagus juga ya mengenai teknis di dalam ini karena menggunakan sudut pandang asesor mungkin ya Pak Sugeng. Ya, Bapak dan Ibu di sini mungkin bisa juga ya mengenai meminjam sudut pandang dari asesor, salah satunya detail-detail seperti apakah namanya hal atau halaman gitu, atau tadi mengenai penjudulan, artinya di dalam kegiatan reviewer atau editing atau editorial itu ternyata juga mengenai penamaan judul ya selain keywords. Jadi ini juga poin-poin yang bisa kita catat dalam pengelolaan jurnal yang cukup bagus ya. Ya, ada satu pertanyaan lain sebelum kita menutup kegiatan hari ini karena ini sudah jam 10:15 ya. Mas Rizal mungkin di-share di sini teman-teman yang mau tadi Buluki, teman-teman yang mau akreditasi tapi sudah bukan berarti yang sudah fix semuanya, kita kan nggak bisa bantu banyak. Yang mungkin persiapan yang mau reakreditasi kita bisa tawarkan teman-teman siapa yang bulan depan gitu sehingga kita bisa memberikan ya discuss sekaligus memberikan masukan gitu. Itu monggo bisa ditawarkan. Iya, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita rencanakan, jadi kegiatan expose ini akan kita lakukan sekiranya setiap 1 bulan sekali ya. Itu sedang kita usahakan ke sana. Jadi untuk yang pelaksanaan berikutnya di bulan Februari, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan ke kami di sini langsung kira-kira siapa yang akan sharing atau setidaknya ini ya Pak, raising hands untuk terkait dengan reakreditasi atau akreditasi. Kebetulan di sini juga ada beberapa asesor, jadi bisa jadi itu akan jadi solusi untuk Bapak Ibu untuk mendapatkan masukan kira-kira poin-poin apa yang untuk diperhatikan di dalam proses akreditasi atau reakreditasi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang bisa nanti menyampaikan ke kami mengenai next-nya seperti apa. Atau mungkin juga ini Pak, bisa jadi nanti kita bertanya mengenai siapa yang kira-kiranya akreditasi atau reakreditasi dalam waktu dekat, itu mungkin nanti itu juga salah satu istilahnya kita sebagai organisasi mensupport adanya peristiwa penting itulah, itu peristiwa penting bagi pengelola jurnal yang perlu kita support ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bapak dan Ibu, khususnya Bu Ara dan Pak Sugeng dan Bu Luki dan Bapak Ibu yang sudah merespon beberapa poin yang disampaikan Bu Ara hari ini. Kita juga menunggu untuk nanti
bulan Februari Bapak Ibu kira-kira siapa yang berkenan untuk sharing di dalam kegiatan Member Expose ini. Ya, saya kembalikan ke MC ya, Bu. Silakan Bu Irnin. Ya, terima kasih Bu Irnin. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Rizal, Pak Sugeng, Ibu Tiara, Ibu Luki, dan para peserta yang lainnya. Mohon izin saya menyampaikan untuk Bapak dan Ibu yang hari ini hadir dan menyimak acara dari awal sampai akhir, di kolom sesi chat, Bapak dan Ibu bisa mulai mengisi daftar hadir untuk kegiatan hari ini, karena nantinya akan ada pemberian sertifikat. Jadi silakan bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir bisa melihat di kolom chat. Dan ini ada informasi nggih untuk Pak Sugeng. Ternyata Jurnal Ilmiah Aset rencananya akan melakukan akreditasi atau mengajukan akreditasi pada bulan Maret. Ada berapa jurnal ini Mbak Irmin, Mas Rizal, Mbak Luki, ada berapa jurnal tampaknya yang mau akreditasi? Iya, ini ada Lumayan banyak ini Pak. JMBR, Nggih. JEBMS, ini bulan depan. Kayaknya udah jadi mepet banget ya kalau bulan depan ya. Bulan depan ini Februari. Nah, mau bertanya pada Bu Rosita Iya, sama Ibu. Bu Elma, siapa nih yang bersedia untuk di diskusi di sini? Kalau bulan depan kita Februari ya Bu ya. Kalau Februari tahu-tahu udah lewat nih. Sebenarnya targetnya ini Bu, paling lambat kemarin masukannya tuh Maret tuh untuk JMBR pengajuannya. Oke. Jadi paling ya untuk ini Februari kita sedang benerin dulu website. Oke. Jadi apakah mau bersedia untuk sharing di sini, Bu? Kalau bersedia nanti bulan depan Pak Rizal dan Bu Riri akan setting waktu untuk ngobrolin jurnal ya, Ibu. Maksudnya sambil dipandang-pandang oleh Pak Sugeng gitu. Ya, silakan Bu Rosita atau Bu Elma mengenai hal tersebut Eh, nanti bisa. Ya, Monggo dari Jurnal Ilmiah Aset. Pak Elma. Pak Elma ya, Iya. Pak Elma. Maaf ya. Ya. Jadi Jurnal Ilmiah Aset rencana memang bulan Maret karena kita menunggu yang edisi Maret itu terbit Ya. gitu kan. Nah, di edisi Maret ada beberapa perbaikan itu, cuman apakah sudah cukup untuk mengangkat. Kita rencananya memang sekarang ini Sinta 6, inginnya sih bisa sampai 4 gitu ya. Cuman apakah perbaikan yang kami lakukan itu sudah mencukupi untuk naik ke Sinta 4 atau masih ada yang kurang gitu, terutama dari sisi kalau kemarin akreditasi yang lalu itu kami dapat poin kurangnya di tata kelola. Tata kelola paling banyak kehilangan poin kami di situ. Cuman kita monggo kalau memang mau Ibu Rosita dulu, berarti kita next siap di kuliti begitu Bu. Monggo, siapa duluan nih mau sweet gitu? Bu Rosita sama Pak Elma. Siapa duluan yang mau bukan dikuliti kali Pak, diobrolin di sini gitu ya. Tapi kalau dikuliti Pak Sugeng takut tuh ngomong kulitinya. Monggo Mbak Rosita sama Mbak Rosita sama Pak Elma Ya, siapa dulu nih? ya. Sehingga kita nanti maksudnya kita bukan hanya di sini, tapi kita bisa, mohon maaf teman-teman kita juga semua bisa membantu di dalam melihat jurnalnya, kemudian kita share ke beliau entah itu melalui di WA group itu bisa, sama nanti di ruangan ini. Gitu. Sama usul ini Mbak Yuni, sama seumpama Mbak Riri, seumpama untuk karena kita kegiatan kita itu rutin untuk Zoom-nya ini kan masih nebeng di UNES, apakah kita perlu langganan sendiri, monggo. Kalau boleh kasih masukan nih Pak, sementara gini, kalau UNES lagi sibuk, saya lagi bisa, nanti boleh pakai punya saya, gitu dulu kali Pak, pengiritan. Nanti kalau kan saya yakin kita semua pasti ada, jadi kita bisa berganti-ganti siapa yang lagi sempat gitu deh kira-kira. Apa-apa kayaknya Pak. Nanti kalau udah waktunya baru kita betul-betul punya sendiri gitu kali ya Pak ya. Saya ada ide sih, kalau memang ada 2 jurnal mungkin kalau sekalian berdua
Untuk yang sesi Februari mungkin juga bisa juga Bu Luki. Oh gitu. Ya, Jadi JMBR sama eh Set. Pak aset. Elman Ya. apa? Jurnal ilmiah aset. Oke. Mungkin Bu Rosita dan Pak Aditya bisa memberikan link jurnalnya di Nah, bagian chat betul. sekarang, jadi Mm-mm. kita langsung Oh gitu, catat baik. gitu. Ya, Mm-mm. Siap. Jadi bisa dilihat-lihat dulu, nanti ya, bisa dikomen apa kurang-kurangnya gitu kali ya. ya, Ah, iya. ya. Gitu ya Bu, Jadi Bu bulan Rosita dan Februari, Pak Adit, nanti kita catat ya, mengenai next-nya, sambil nanti nih dua link ini nanti akan coba kami lihat-lihat ya Bu Luki dan seterusnya. Ya, mungkin bisa di chat ya, langsung di chat nah ya. ini dia. Baik ya. Ini udah masuk nih. Sebentar. Kita copy wah ini JMBR dari berapa mau ke berapa ya Mbak Rosita? Jadi rencana dari JMBR itu dari Sinta 3 reakreditasi ke Sinta 2 itu, Bu. Kalau Oh, JAVMatch masih awal, masih mau pengajuan. baru mau dari ya. Kalau yang JAVMatch baru, yang JMBR mau reakreditasi. Mungkin bersedia atau ini kita sharing gitu ya, Bu. Itu nanti yang isi dari editornya tuh gimana sih? Nanti yang akan banyak mengomentari tentunya adalah para Pak Sugeng dan asesor yang lain yang apa namanya yang sesuai. Saya bantu-bantu di isi barangkali ya substansi gitu. Kalau mau ke Sinta 2 substansinya kayak apa gitu paling gitu deh kira-kira. Baik. Bentar ya, ini saya kirim dulu. Mas Rizal sudah di copy Mas Rizal yang punya. Sampun Bu. Ya. Satunya lagi ini ya jurnal Pak Elma ini yang Widya Manggala ini ya. Iya Ibu. Oke. Satu lagi mungkin dari saya ya teman-teman. Kita semua ini kan pengelola jurnal, tapi sekaligus juga dosen. Dan kami semua pasti butuh memasukkan artikel, betul kan? Nah, jadi ini sebagai teman dengan teman gitu ya. Teman dengan teman, mari kita saling berbagi. Jadi misalnya jurnal Majas akan terbit toh nanti di Maret. Ayo siapa yang mau submit? Nanti kalau mau submit bisa ngobrol juga dengan saya secara pribadi. Jadi misalnya nih saya bilang, wah artikelnya masih kurang ininya, kurang itunya. Nanti kita saling saya kasih tahu secara pribadi supaya artikelnya bisa masuk dengan lebih mudah kira-kira gitu ya. Eh, Seperti antar kita sendiri juga kita saling membantu. Misalnya saya juga punya artikel dengan mahasiswa saya masukin di misalnya Sinta 5 atau Sinta 6 atau 4 gitu ya. Kita saling bercerita, saya lagi ada slot nih di sini, mari siapa yang mau teman-teman dari FJM saya dulukan misalnya. Walaupun saya tahu pasti tidak gampang, jadi maksudnya saya sendiri juga tahu kok ketika memasukkan artikel ke jurnalnya teman kita di sini, saya berusaha untuk serapi mungkin. Misalnya nih, saya kalau memasukkan jurnal di Sinta 2, pasti saya pakai penerjemah yang baik, yang paling baik yang bisa saya temukan misalnya. Dan saya berusaha membuatnya serapi mungkin, walaupun tetap ada kekurangan pasti. Nah, itulah. Jadi kira-kira begitu ya. Menurut saya sih, ayo mari kita sesama teman di sini saling berbagi, karena semuanya pasti butuh kan, butuh artikelnya di jurnal Sinta ya, terutama yang Sinta-Sinta, dan nanti supaya yang teman-teman yang belum Sinta bisa naik dan saling membantunya lebih gampang lagi gitu. Kira-kira gitu ya Pak Sugeng. Setuju nggak Pak Sugeng? Ye, mantap. Ye. Oke, ini ada BMA. Jadi banyak nih. Bagaimana nih Pak, Mas, Mas Nanti deh Mas Rizal yang merencanakannya gimana ya Mas Ya, Rizal? ya Bu Luki. Terima kasih Bu Luki. Oke, ada BMAC. Sama mungkin Bapak Ibu yang mengajukan ini Mas Rizal diminta untuk mengajukannya bulan apa gitu, kapan, sehingga kita bisa Mas Rizal terbantu untuk men-schedule-nya. Baik, Ya. baik Pak. Ya, silakan Bu Irnin. Ya. Oke,
Baik, Bapak dan Ibu, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas salah kata dan juga perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Pak Sugeng, Baik, Waalaikumsalam Mas terima Rizal, Bu kasih Tiara, Pak Sugeng, Bu Mohon Mbak Tiara, Sugeng. Mbak Irin, Mbak Ibu Riri yang Luki. sudah Kita menyiapkan. udah foto ya. Nah, Sudah, belum Sudah, semua Mbak Irmin nih, ya? barangkali ada yang bisa dibuka on videonya, kamera, bisa Nggih. foto. Iya. Foto sebentar yang ada tadi lupa Mbak Irmin ya. Yes, Bapak dan Ibu, mohon untuk on kamera sebentar. Oke. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke, sebentar nih Bapak Ibu ada kesalahan teknis. Saya hitung kembali Bapak dan Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih semuanya Pak Sugeng, Bu Tiara, Mas Rizal, Mbak Irnin, Mbak Riri. Saya pamit dulu ya. Sampai ketemu. Oke, Oke, sukses Bu. selalu. Oke, Monggo. semoga sehat selalu. Sampai Yuk, ketemu untuk Mbak sesi Irmin. diskusi selanjutnya. Ya. Yuk. Monggo matur nuwun nggih, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Ibu. Terima kasih.